Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Restu Febriana. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang emulator Android yang nantinya digunakan untuk bermain game Android di komputer maupun laptop. Banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya bahwa emulator apa sih yang paling ringan? Tentunya untuk emulator Android, kalau menurut saya itu GameLoop itu adalah emulator yang paling ringan jika dibandingkan dengan emulator yang lain ya. Karena emulator Android itu banyak sekali ya, dari mulai GameLoop, kemudian BlueStack, Nock, Mume, Winderoy, SmartGaga, dan lain-lain. Tetapi untuk video ini saya khususkan akan membahas tentang emulator GameLoop yang menurut saya ini adalah emulator paling ringan jika dibandingkan dengan emulator-emulator yang lain. Jika Anda tidak percaya, silakan saja coba instalkan beberapa game yang menurut kalian bisa digunakan atau bisa dibandingkan jika kalian menggunakan emulator yang lain dengan GameLoop. Dan tentunya saya sudah mencoba dari beberapa emulator seperti BlueStack, Nock, Mume, Winderoy, kemudian SmartGaga, dan emulator tersebut memang berat ya tentunya untuk spek laptop ataupun komputer pada umumnya. Nah, jadi untuk emulator GameLoop ini sangat cocok untuk kalian yang mempunyai laptop maupun komputer dengan spesifikasi yang tentunya di kelas bawah menengah ya. Oke teman-teman, jadi untuk kalian yang mau mendownload GameLoop ini, kalian tinggal kunjungi saja alamat ini, atau kalian bisa search di Google, ketik aja GameLoop. Nah, lalu kalian pilih yang GameLoop.pan yang ini, yang paling atas. Sesudah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari website GameLoop. Ini adalah website resmi dari GameLoop. Dan di sini ada beberapa penjelasan. Nah, seperti yang ada di sini, AOW Engine yang dikembangkan sendiri, penggunaan CPU berkurang hingga 40% dari rata-rata. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa emulator ini dari GameLoop ini bisa dikatakan emulator yang ringan jika dibandingkan dengan emulator yang lain? Di sini sudah diterangkan bahwa emulator dari GameLoop ini menggunakan engine ya, AOW Engine yang bisa mengurangi penggunaan CPU hingga 40%. Dan tentunya fitur unggulan ini bisa membuat si game itu akan lebih lancar jika dibandingkan dengan kita menjalankan emulator ataupun game di emulator yang lain. Dan seperti ini untuk tampilannya. Dan untuk permainannya itu sangat banyak. Di sini ada Call of Duty, kemudian ada PUBG, Free Fire, Arena of Valor, Fortnite, dan lain-lain. Termasuk game Mobile Legends pun ada, tetapi di sini tidak dicantumkan. Tapi nantinya kita bisa mendownload game
Mobile Legends ya. Jadi untuk kalian yang mau mendownload silahkan diklik unduh. Nah, tinggal di save file aja nantinya. Kemudian silahkan diinstal seperti biasa. Dan sesudah itu, jika sudah diinstal si emulator Gameloop-nya, nanti akan muncul tampilannya, icon dari aplikasi atau emulatornya seperti ini. Dan saya ingatkan untuk kalian yang akan membuka atau menjalankan emulator Gameloop, itu perhatikan ya untuk bagian ininya, bagian Windows Defender-nya. Dan seperti biasanya kan untuk status dari Windows Defender ini aktif seperti ini, kita wajib menonaktifkan seperti ini ya. Yang paling penting adalah di bagian real time protection, itu kita wajib men-off-kan ya, men-off-kan status dari Windows Defender ya. Ini adalah Windows 10 versi yang lama, tapi untuk kalian yang menggunakan Windows 10 versi terbaru tinggal di ketik aja Defender. Nah, seperti ini nantinya akan muncul juga, tapi tampilannya mungkin agak sedikit berbeda. Dan kalian silakan cari menu real time protection-nya, kalian rubah ke off seperti ini. Dan sesudah itu, jika si status Windows Defender-nya off, itu kalian bisa langsung menjalankan Gameloop ini. Dan ada juga yang bertanya, kalau misalkan si antivirusnya off, itu apakah akan berpengaruh ke komputer kita? Oke teman-teman, jadi untuk antivirus ini yang saya sarankan itu jika kalian menjalankan emulator dari Gameloop-nya. Tetapi jika kalian sudah menjalankan atau sudah bermain game di Gameloop, silahkan kalian bisa on-kan kembali si Windows Defender-nya ya. Perlu kalian ketahui bahwa si Gameloop ini jika si Windows Defender-nya ataupun antivirus yang lain, misalkan seperti Avira, Avast, kemudian antivirus yang lain, itu silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu. Kalau misalkan di komputer kalian itu sudah terinstall antivirus Avast, AVG, itu silahkan dinonaktifkan ya. Nah, kenapa alasannya si antivirus itu harus dinonaktifkan? Jadi teman-teman harus ketahui bahwa si Gameloop ini akan mengalami crash atau close program jika si antivirusnya statusnya masih aktif gitu ya. Jadi harus diingat sebelum menjalankan emulator Gameloop ini, silahkan dinonaktifkan Windows Defender-nya. Dan biasanya untuk komputer maupun laptop yang sudah diinstalkan antivirus seperti Avast, AVG, itu si Windows Defender-nya akan secara otomatis dia menonaktifkan sendiri, dan kita langsung saja menonaktifkan antivirus yang sedang aktif di komputer kita. Dan selain itu, biasanya di bagian program, selain dari antivirus juga biasanya kita mengenal yang namanya internet security ya. Biasanya di sini ada ya, di bagian program and feature. Biasanya ada namanya itu SWARZO ya, SWARZO Internet Security. Itu kayak apa? Kayak
sistem keamanan di internet, itu silakan kalian hapus saja itu ya, seperti Suharto itu hapus saja karena bisa mengakibatkan blue screen ya biasanya. Nah, jika sudah tampil seperti ini adalah tampilan dari emulator Gameloop. Jika kalian mau main Mobile Legends, itu kalian nantinya bisa pilih di bagian MOBA-nya. Di Game Center, pilih MOBA, nantinya di sini akan muncul game Mobile Legends ya. Nah, kenapa kan di sini tidak ada game Mobile Legends? Karena sudah terpasang ya. Di sini sudah ada game Mobile Legends-nya. Dan sebelum kita memainkan, kita pahami dulu di menu pengaturan. Nah, di sini untuk bagian update. Nah, untuk di bagian update ini biasanya ada perbaikan-perbaikan dari sistem ataupun emulator Gameloop ini, dan nantinya akan ada pemberitahuan untuk melakukan update dan apakah melakukan update ini penting atau tidak. Nah, kalau menurut saya pribadi memang untuk update ini, jika kalian menggunakan Gameloop ini untuk bermain PUBG, itu kalian wajib mengupdate si emulator Gameloop ini ya di bagian menu ini. Tetapi jika kalian hanya sekedar bermain game biasa seperti Mobile Legends, itu kalian tidak harus mengupdate si emulator Gameloop ini. Oke, kita lanjutkan masuk ke bagian setting ya, bagian setting ini. Nah, di bagian setting di sini ada beberapa menu. Kita masuk dulu ke basic. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Di sini ada run at startup. Jadi kalau misalnya kita centang seperti ini, biasanya pada saat si komputer maupun laptop kita baru nyala, masuk ke tampilan desktop, itu di bawah ya di toolbar ini, itu biasanya akan langsung terbuka secara otomatis si emulator Gameloop ini ya. Dan saya sarankan untuk bagian run at startup ini dihilangkan saja, karena nantinya jika si emulator ini langsung run up atau run at startup pada saat si komputer maupun laptop kita baru menyala, itu nantinya akan mengalami bentrok dengan si Windows Defender ataupun antivirus yang ada di komputer kita. Jika si Windows Defender ini ataupun antivirus di komputer kita sedang dalam keadaan aktif ya, nantinya akan bermasalah. Nah, untuk itu, untuk bagian run at startup-nya silahkan dihilangkan centangnya. Nantinya kalian tinggal pilih saja aplikasi ataupun emulator ini jika kalian mau menjalankan. Kita hilangkan saja. Kemudian ada di sini hide advanced watermark. Jadi mungkin kalian juga udah paham, watermark itu semacam kayak brand gitu ya. Ada teks gitu. Dan di sini secara otomatis sudah dihilangkan atau disembunyikan si watermarknya ya. Ini udah seperti ini saja. Kemudian ada voice chat with friend. Ini jika kita mau berkomunikasi dengan teman-teman kita menggunakan emulator Gameloop ini. Tetapi untuk bagian voice chat ini, kalau menurut saya ini akan mengganggu dari koneksi internet kita. Jadi saya sarankan ini dihilangkan centangnya saja. Untuk voice chat with friend ini semacam Discord lagi, tetapi di emulator gitu. Tapi kalau menurut saya ini hilangkan saja. Kemudian ada Google Installer. Nah, untuk Google Installer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang berbasis Google.
Itu karena si aplikasi berbasis Google ini akan secara optimal berjalan jika si bagian ini kita centangkan ya. Tapi di sini saya tidak mencentang dari Google Installer karena saya tidak begitu membutuhkan dari layanan Google, dan saya menggunakan Gameloop ini hanya satu saja sih sebenarnya game yang sering saya jalankan, yaitu game dari Mobile Legends. Jadi dari general ini saya cukup satu saja untuk bagian hide dan watermarknya saja. Kemudian di sini ada bahasa. Nah, untuk bahasa Indonesia juga ada di sini, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris. Kita bisa pilih. Kemudian untuk bagian download. Nah, untuk bagian download ini kita bisa membatasi dari koneksi yang diizinkan gitu ya. Tapi di sini saya gunakan seperti ini saja. Diisikan angka 9. Tapi ini tidak begitu berpengaruh. Kemudian untuk bagian engine, bagian mesinnya. Nah, di bagian rendering ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih dari mulai OpenGL, Direct, OpenGL Plus, DirectX Plus, dan Smart Mode. Nah, untuk spek dari komputer kalian, jika si speknya itu rendah, atau bisa dikatakan speknya itu spek rendah maupun menengah, silahkan pilih Smart Mode saja ya, pilih Smart Mode agar nantinya si komputer kita itu tidak terbebani terlalu berat. Dan jika si laptop maupun komputer kita mempunyai spek yang sangat tinggi seperti Core i7 atau Core i5 generasi terbaru, kemudian Ryzen, itu silahkan kalian bisa pilih antara OpenGL Plus maupun Direct. Dan perbedaan dari OpenGL maupun Direct itu, jika kalian menggunakan atau memilih dari rendering tipe DirectX, itu kestabilan dari gamenya itu akan benar-benar stabil. Ya, jadi tidak akan terjadi stuttering atau apa gitu ya jika kita memilih DirectX. Tetapi untuk spek dari komputer maupun laptop yang bisa dikatakan speknya rendah ataupun menengah, itu akan terbebani sangat berat, karena di sini sudah diterangkan bahwa untuk bagian DirectX ini akan membebani CPU ya, akan membebani CPU. Dan saya sarankan kita pilih aja Smart Mode ya, seperti ini. Kemudian render change itu juga kita pilih nantinya biar si gambarnya itu akan cepat render, ataupun nantinya si game itu akan lebih cepat buka tutup gamenya ataupun pada saat si gamenya sedang berjalan. Kemudian ini juga sama. Dan untuk bagian priority GPU, dan ini biasanya untuk laptop maupun komputer yang menyediakan atau yang sudah dilengkapi dengan VGA card seperti ATI Radeon maupun Nvidia. Jadi silakan kalian ceknya itu seperti ini. Di bagian device manager kita klik saja, kemudian di bagian display adapter. Nah, untuk di bagian display adapter ini akan muncul VGA yang kita gunakan. Dan kebetulan di sini saya menggunakan VGA Nvidia GeForce GT 710. Dan untuk Nvidia GeForce GT 710 ini bisa dikatakan ini adalah VGA tipe low ya, tipe rendah atau seri terendah di Nvidia jika dibandingkan dengan GTX maupun RTX gitu ya. Dan kebetulan di sini saya menggunakan Nvidia
Nah, nantinya kalau misalkan si komputer maupun laptop kita menggunakan VGA card seperti Nvidia maupun ATI Radeon, kita centang aja di bagian ini priority GPU. Nah, untuk kalian yang tidak menggunakan VGA eksternal, misalkan menggunakan Intel HD ya, entah itu seri berapapun Intel HD, biasanya di sini ada tulisan Intel HD, itu kalian hilangkan aja centangnya. Tapi kalau misalkan menggunakan Nvidia maupun ATI Radeon, silakan centang priority GPU. Nantinya jika kita mencentang di bagian priority dedicated GPU, itu beban dari emulator ini akan dibebankan lebih banyak ke GPU ya, dibandingkan dengan CPU. Dan tentunya itu akan berefek pada kestabilan dari si game yang kita jalankan. Dan perlu kita ketahui bahwa game itu akan mendapatkan FPS ya, FPS itu semakin besar nilai FPS-nya, maka si game itu akan lebih smooth, akan lebih halus dari pergerakannya, tidak akan kasar gitu ya. Dan kita centang aja bagian priority GPU jika kalian menggunakan VGA card tambahan seperti Nvidia maupun ATI Radeon. Dan nantinya si emulator ini akan berjalan lancar dengan FPS yang lumayan tinggi jika kalian ataupun si komputer kalian itu tidak menggunakan GPU tambahan gitu ya. Tapi jika kalian hanya menggunakan Intel HD, kalian hilangkan saja priority dedicated GPU untuk mengantisipasi terjadinya stuttering ataupun lagging di emulator game loop ini. Kemudian rendering optimization juga ini sangat penting ya, ini sangat penting sekali. Intinya untuk bagian rendering ini silahkan pilih smart mode, render change-nya silahkan kalian centang, enforce global render change-nya silahkan kalian centang. Untuk bagian priority dedicated GPU-nya centang jika kalian menggunakan VGA card tambahan seperti Nvidia maupun ATI Radeon. Kemudian untuk rendering optimization-nya ini silahkan kalian centang. Kemudian di bagian anti-aliasing, nah di sini ada balance ultimate. Anti-aliasing ini adalah semacam aplikasi dari game loop ini yang nantinya akan membantu untuk memperhalus dari tampilan si gamenya gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih balance maupun ultimate, nantinya si grafik dari game itu akan sangat halus ya, akan sangat tajam maupun halus. Tetapi itu akan membebani dari si VGA maupun CPU yang kita gunakan gitu ya. Dan kalian bisa pilih balance ataupun ultimate jika si komputer maupun laptop kalian mempunyai spesifikasi yang sangat tinggi. Itu silahkan kalian pilih agar si grafik gamenya itu akan lebih bagus. Kemudian di bagian memori, nah untuk bagian memori ini kita bisa pahami bahwa memori ini adalah RAM-nya. Kita masuk ke bagian test manager untuk pengecekan. Nah di bagian memori ini kita bisa lakukan perbandingan. Biasanya untuk di laptop itu spesifikasinya antara 24 dan 8 GB gitu ya. Tapi biasanya untuk laptop keluaran lama itu masih menggunakan kapasitas RAM yang 2 GB. Kemudian yang pertengahan itu biasanya di 4 GB, dan untuk laptop yang keluaran terbaru saat ini itu sudah mulai menggunakan RAM dengan kapasitas 8 GB.
Dan di sini kebetulan saya menggunakan komputer, menggunakan RAM-nya itu kapasitas 8 GB DDR3. Dan nantinya di sini saya langsung saja menggunakan kapasitas 4096 MB atau 4 GB. Kenapa saya alokasikan 4 GB? Karena nantinya untuk jatah dari emulator GameLoop ini saya kasih 4 GB, dan sisanya untuk 4 GB lagi, ya sekitar 4 GB lagi, itu saya alokasikan untuk si sistem operasi Windows ini, gitu ya. Jadi saya gunakan 4 GB. Tapi kalau misalkan komputer kalian menggunakan 16 GB, silahkan pilih yang 8192 MB ini atau 8 GB. Nah, kemudian untuk laptop kalian maupun komputer kalian yang menggunakan RAM 4 GB, silahkan kalian pilih yang 2048 MB. Jadi untuk alokasi dari memori ini, silahkan kalian alokasikan setengahnya dari kapasitas RAM yang kalian gunakan, gitu. Contohnya di sini saya menggunakan 8 GB, maka RAM yang dialokasikan itu adalah 4 GB. Kemudian untuk bagian prosesornya, nah di sini saya gunakan 2 GB karena jika kita cek ya di bagian prosesor, di sini saya menggunakan 4 prosesor. Jadi 2 prosesor saya alokasikan untuk emulator, kemudian 2 prosesor digunakan untuk sistem operasi. Nah, ataupun seperti ini untuk cara pengecekannya, bisa kita lihat blok yang ada di sini. Untuk tampilan awalnya kan seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan, pilih Change Graph to bagian logical processor. Nah, untuk blok di sini, untuk yang 4 ini adalah core-nya. Ya, ini adalah, jadi kalau misalkan ini ada 4, berarti CPU yang kita gunakan itu adalah 4 core ya. Ada juga yang menggunakan 2 core 4 thread dan akan terbaca 4 seperti ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan di laptop kalian hanya ada 2 blok saja, 2 core, misalkan ini dengan ini aja, itu kalian di sini jangan pilih yang 2. Kalian pilih aja yang bagian auto ya, bagian auto. Jadi kalau misalkan kita pilih bagian auto, nantinya si emulator GameLoop ini ialah yang akan memanage ya secara otomatis penggunaan dari si prosesornya. Sama seperti yang atas juga, yang ini. Kalau kita pilih bagian auto itu nantinya untuk pengalokasian dari core-nya maupun RAM-nya itu akan diserahkan ke GameLoop. Jadi kalau misalkan kita sedang main game, di bagian prosesornya cukup menggunakan 1. Jika di bagian auto kita aktifkan, itu akan secara otomatis si GameLoop-nya yang akan mengatur dari jumlahnya core, gitu ya. Tapi di sini saya dikunci saja di bagian 2 karena si prosesor dari komputer saya menggunakan 4 core, jadi masih layak untuk dikasih jatah 2 core ya. Kemudian untuk bagian resolusinya kita bisa bagian display setting. Kemudian di bagian ini, nah di sini ada resolusi asli, resolusi dari layar monitor kita yang digunakan itu adanya di berapa. Nah, kita bisa sesuaikan. Tetapi jika memilih bagian yang ini terlalu berat, bisa pilih bagian yang atas 1024 kali 576, ataupun kita bisa memasukkan secara manual seperti ini. Kemudian DPI-nya ini untuk bagian DPI silakan pilih yang 160. Tapi jika dirasa memang terlalu berat, silakan pilih ke 120 ya. Kemudian untuk bagian record maupun playbacknya ini biarkan saja seperti ini, disesuaikan dengan pengaturan awalnya. Oke, jadi ini untuk bagian ini seperti ini saja. Untuk bagian
pengaturan ataupun setting. Dan selanjutnya di sini ada game yang akan saya coba. Sini ada game Mobile Legends. Saya langsung play aja, dan nantinya si tab-nya itu akan menambahkan secara otomatis seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa kita perhatikan di bagian atas ini ada namanya itu Turbo AOE Engine, dan engine inilah yang mengakibatkan si Mobile Legends itu menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan emulator yang lain. Dan untuk bagian game loop ini, kalau misalkan kita baru memulai, ini bagian keyboardnya, silahkan diklik-klik aja, dan nanti akan muncul pengaturan dari penggunaan keyboardnya gitu. Oke, kita mesti open dulu. Oke, jadi di sini saya sudah bisa membuka emulator game loop yang digunakan untuk bermain game Mobile Legends. Oke, jadi bisa kalian lihat teman-teman, untuk emulator game loop ini sangat ringan ya, dan silahkan kalian buktikan sendiri atau bandingkan sendiri main game Mobile Legends menggunakan emulator seperti BlueStack ataupun Nock maupun Mume, dan kalian bandingkan dengan emulator dari game loop ini. Dan saya yakin game loop ini adalah emulator yang paling ringan jika dibandingkan dengan emulator yang lain. Dan saya tentunya pernah mencoba menggunakan BlueStack untuk menjalankan game Mobile Legends, dan cukup berat ya tentunya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan game loop ini untuk bermain game Mobile Legends, sangat lancar sekali ya. Bisa kalian lihat, ini adalah game Mobile Legends yang dijalankan menggunakan emulator dari game loop. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu apa yang teman-teman tanyakan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel Restu Febriana agar si channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video tutorial yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.